Ini pengalaman nggak tahu kayak gimana ya. Ini aku harus banyak-banyak istighfar sih. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aku nggak nyangka banget ya. Ternyata orang-orang di sini tuh ada yang bener-bener mesum. Bener-bener ya Allah. Aku dari tadi. Bismillah abi wal ibni waril kudus illahu wahid. Salam alechem bisam Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan satu kesaksian atau mungkin pengalaman buruk yang dialami oleh seorang jemaat hajah yang tentu saja teman-teman sekalian pergi ke tanah suci untuk apa? Untuk memang memenuhi syarat-syarat dan bagaimana kemudian bisa mendekatkan diri kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata teman sekalian dia memberikan kesaksian aneh ya, yang menurut saya ini juga bukan hal yang baru sih ya. Karena banyak sekali kita melihat kejadian-kejadian di sana, di mana ya kan kita tidak bisa ya melihat siapa gitu ya, karena orang begitu desak-desakan, begitu banyak sekali ya begitu ya. Jadi orang bisa mengambil kesempatan dalam kesempitan, apalagi jika berbarengan dengan laki-laki begitu ya. Nah jadi teman-teman sekalian, seperti apa kesaksiannya ini dulu kita dengarkan bersama-sama. Berikut videonya. Ini pengalaman nggak tahu kayak gimana ya. Ini aku harus banyak-banyak istighfar sih. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aku nggak nyangka banget ya. Ternyata orang-orang di sini tuh ada yang bener-bener mesum. Bener-bener ya Allah. Aku dari tadi ya diikutin sama orang itu ternyata. Jadi awalnya tuh aku ngerasa dia nempel-nempel gitu, tapi aku mikir kayak ya udah dia kan mungkin kedorong gitu kan. Karena aku nggak nyaman dia nempel-nempel itu aku langsung pergi guys. Waktu di Hajar Aswad itu. Dan akhirnya aku geser sampai arah aku bisa nyium Hajar Aswad, alhamdulillahnya. Tapi setelah itu kepotong sama azan subuh dan aku ngambil barisan buat sholat. Nah ketika aku udah sholat nih, ya Allah, aku tuh ke multazam mau berdoa di situ dan aku tuh pengen megang, aku tuh bisa masuk ke barisan yang ke multazam tuh di depan persis dia megang, ya Allah. Benar-benar kayak megang bawahku dan itu apa? Aku pikir tuh orang nempel tuh karena memang ngedesak-ngedesak, tapi ternyata dia tuh benar-benar megang, ya Allah. Aku langsung iniin tangannya. Ya Allah, sumpah ini pengalaman. Ternyata bukan hanya nempel-nempel tapi megang bawaku. Wele. Nempel tuh karena memang ngedesak-ngedesak, tapi ternyata dia tuh benar-benar megang, ya Allah. Aku langsung ini. Dan aku tuh bisa masuk ke barisan yang ke multazam tuh di depan persis dia megang, ya Allah. Benar-benar kayak megang bawahku. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah saksikan bersama. Dan teman-teman memang sangat prihatin ya, orang-orang seperti ini yang mengalami pelecehan di tanah suci, yang katanya itu ya kan harusnya kan bersih-bersih damai di sana ya kan, bahkan rela menghabiskan uang puluhan juta ya, kalau nggak salah sekitar 35 juta itu ya. Jadi ya saya dengar dari teman-teman muslim yaitu ya sama biaya ini biaya itu ya harus siapkan uang sekitar 50 juta setidak-tidaknya, itu minimal untuk pergi naik haji ya, atau naik hajah bagi yang perempuan. Karena haji itu sendiri kan itu gelar atau sebutan kepada pendatang begitu ya. Jadi orang-orang di sana memanggil orang-orang yang datang itu sebagai haji ya, sebagai pendatang. Ya jadi kan lucu juga ya, seperti dikatakan oleh Abu Marlon ya. Lucu kalau seandainya orang Jakarta ketika dia pergi ke Arab dipanggil haji, oke, karena sebagai pendatang di sana. Tapi begitu dia pulang ke Indonesia, lalu masa dipanggil haji juga? Kan dia bukan pendatang.
dia kan ya itu tempat tinggalnya kan gitu. Ya agak lucu tetapi ya memang udah begitulah teman-teman sekalian ya. Itu juga sebuah apa namanya ya, jabatan atau gelar penghargaan begitu ya, kan udah naik haji begitu, jadi dipanggil Pak Haji, Ibu Haja dan lain sebagainya. Nah teman sekalian, tetapi yang paling prihatin adalah kemudian terjadi hal-hal seperti yang kita dengarkan tadi, dan ini bukan pertama kali. Oleh karenanya saya mengajak kita teman sekalian untuk mendengarkan ya keluh kesah daripada orang-orang ya pribumi kita, orang-orang Indonesia maksud saya, yang memang pergi ke sana dan mengalami hal-hal yang tak terduga seperti itu. Kita tonton sampai selesai berikut ini. Dugaan pelecehan seksual di depan Ka'bah oleh seorang warga Indonesia saat beribadah di Mekah. Ini tentu saja memprihatinkan. Namun yang lebih menyedihkan lagi adalah terungkapnya cerita-cerita yang menunjukkan bahwa pelecehan seksual semacam itu bukanlah hal yang luar biasa dalam ibadah haji dan umroh. Sejumlah media memberitakan pengakuan para perempuan yang mengakui mereka juga pernah mengalami pelecehan seksual serupa di masa lalu. Bagi banyak umat Islam, ini tentu menimbulkan pertanyaan besar. Bukankah Mekah disebut sebagai tanah suci, daerah yang seharusnya bersih dari kelakuan manusia yang kotor dan menjijikkan? Mekah adalah tempat Ka'bah yang disebut juga sebagai rumah Allah. Hanya Muslim yang diizinkan masuk ke Mekah. Mekah adalah tempat di mana umat Islam berkumpul untuk bertamu kepada Allah. Pakaian yang dikenakan saat berhaji dan berumroh saja haruslah berwarna putih yang melambangkan kesucian. Salat di Masjidil Haram di mana Ka'bah berada, pahalanya lebih dari 100.000 kali dibandingkan salat di masjid lain. Bagaimana mungkin di tempat sesuci ini sering terjadi kekerasan seksual? Buat saya jawabannya sederhana. Walau ibadah haji dianggap sebagai kewajiban bagi umat Islam yang memiliki cukup sumber daya untuk melakukannya, itu tidak dengan sendirinya berarti praktek itu bersih dari kekotoran dan kejahatan. Mereka yang berada di Mekah saat beribadah haji dan umroh berlangsung adalah manusia-manusia biasa dengan segenap sifat kemanusiaannya. Ibadah haji harus dilihat sebagai praktek yang biasa-biasa saja. Tentu saja sebagian besar mereka yang berangkat berhaji adalah mereka yang dengan tulus ingin menjalankan apa yang mereka anggap sebagai kewajiban bagi umat Islam. Tapi yang berkumpul di Mekah itu setiap tahun jumlahnya jutaan orang. Dan yang berkumpul itu bukan cuma mereka yang datang jauh-jauh dari negara lain untuk beribadah. Di dalam jutaan orang yang berdesak-desakan di depan Ka'bah itu ada juga warga setempat. Kalau ada 0,1% di antara seluruh orang itu berotak kotor, jumlahnya adalah ribuan orang. Orang-orang ini bisa saja menunggu saat terbaik untuk melakukan pelecehan seksual. Dan kondisinya memang bisa sedemikian tidak menentu sehingga pengawasan terhadap perilaku orang per orang sulit sekali dilakukan. Dalam hal ini, Anda harus bisa membayangkan dulu apa yang terjadi saat ibadah dilakukan. Di sebagian besar waktu, para jemaah memang berada dalam formasi tertib. Tapi akan ada kondisi-kondisi tertentu di mana situasinya menjadi sulit untuk dikendalikan dan diawasi. Salah satu kondisi terburuk adalah ketika jemaah berusaha mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad adalah sebuah batu mengkilap berwarna hitam kemerah-merahan yang tersimpan di salah satu sudut Ka'bah. Ada kepercayaan Hajar Aswad datang dari langit. Banyak jemaah ingin menciumnya karena percaya itu adalah praktek yang diteladani Nabi Muhammad. Bukan wajib, tapi dianggap membawa pahala. Jadi bayangkan ada ribuan jemaah beramai-ramai berusaha mencapai Hajar Aswad. Jangan bayangkan ada antrian. Para jemaah berdesak-desakan, saling sikut, saling himpit, saling dorong demi mencium Hajar Aswad. Ini yang menyebabkan ada anjuran agar jemaah yang berusia lanjut dan anak-anak tidak ikut dalam gelombang manusia itu. Memang ada petugas keamanan yang berusaha menertibkan, tapi mereka juga tidak bisa berbuat banyak. Penting untuk dicatat laki-laki dan perempuan bercampur di sana. Dan pada kondisi semacam itu, pelecehan seksual sangat mungkin terjadi.